Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PIMED, kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas naskah asli Matematika Simulasi SMITB tahun 2025. Langsung saja di soal nomor pertama, hasil penjualan buku di suatu kios selama 10 hari terakhir di bulan Juni adalah 7675778797. Jika rata-rata penjualan pada bulan Juni adalah 9, maka rata-rata penjualan pada 20 hari pertama di bulan Juni adalah 20 hari pertama di bulan Juni. Jadi saya bikin dulu 20 dikalikan. Pada bulan Juni kita belum tahu ini penjualannya. Yang 20 hari pertama belum tahu. Yang diketahui ini 10 hari terakhir. Kita hitung yang 7-nya aja dulu karena 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7 dunia tahu 42. Kemudian kita tambahkan dengan yang bukan 7. 6 tambah 5, 11. 11 ditambah 9 itu 20, tambah 8 ini 28. Dibagi bulan Juni itu terdiri dari 30 hari, rata-ratanya katanya 9. Nah, langsung saja ini kalau 42 ditambah 28 ini 70 ya. Jadi saya colek dengan 10 tinggal 7. Ini 20 colek dengan 10 juga. Sehingga diperolehlah 2x ditambah dengan 7 menghasilkan 27. Nah, dari sini kita peroleh 2x sama dengan 20. Berarti nilai x di mana x itu adalah rata-rata penjualan 20 hari pertama yaitu 10. Lanjut soal nomor 2. Dua bola diambil sekaligus dari suatu kotak yang berisi 5 bola biru dan 6 bola biru dan 5 bola kuning. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan mana sajakah yang benar? Pernyataan pertama. Jika terambil 2 bola biru adalah 15/55. Bola birunya ada 6, diambil 2. Total bola, karena peluang yang diinginkan per total ya. Total bola ada 11, diambil 2. Saya hitung kombinasinya. 6 kurang 2 itu 4. 4-nya udah mampuskan. Jadi tinggal 5 dikalikan dengan 6. Karena ini kombinasian dengan 2, jadi 2-nya kita coret aja dengan 6. Sehingga ini tinggal 3 per. Gitu juga kombinasi 11, 2 ya. 11 dikurang 2, 9. 9-nya udah kita mampuskan, berarti tinggal kita bikin 10 kalikan dengan 11. Karena di sini juga kombinasinya dengan 2. 10 kalau dibagi 2, ini kita mampuskan aja dengan 2, sehingga tinggal 5. Tinggal kita hitung 5 kali 3 itu 15 per dengan 55 ya. Jadi ini nggak perlu disederhanakan lagi. Karena opsi yang diberikan itu 15 per 55. Pernyataan pertama ini benar. Yang ada pernyataan pertama benar, yang nggak ada pernyataan pertama kita buang dulu. Jadi C dengan D udah salah. Kemudian yang pernyataan 2. Peluang terambil 2 bola berbeda warna adalah 30/55. Bola merah, kok merah ya? Yang diberikan di sini bukan merah, tapi kombinasi bola birunya ada 6 diambil 1, bola kuningnya ada 5 diambil 1 per total bolanya 11 diambil 2, teman-teman. 11 diambil 2. Kombinasi 6 1 itu adalah 6, jadi ini akan jadi 6 dikalikan 5 diper dengan kombinasi 11 2 udah kita hitung sebelumnya, yaitu diperoleh hasilnya 55. Ini 30 dibanding dengan 55, teman-teman. Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar. Yang ada pernyataan 2 ambil, nggak ada pernyataan 2 kita buang. Jadi yang membedakan sekarang tinggal pernyataan yang keempat. Langsung saja peluang terambil 2 bola berbeda. Warna lebih dari peluang terambil bola biru. Oke, ini udah kelihatan nih. Beda warna 30/55, ini 15. 30 dengan 15 itu tentu lebih besar. Jadi pernyataan yang keempat ini juga benar. Yang ada pernyataan 4 benar, ambil. Yang ada pernyataan 4 buang. Jadi opsi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang E. Yuhu! Lanjut soal nomor 3. Suatu perusahaan memiliki 8 cabang dengan setiap cabang dipimpin oleh
7 orang. Banyak cara memilih pasangan direktur umum dan wakil direktur umum dengan syarat keduanya tidak boleh berasal dari cabang yang sama. Adalah 56K dengan K sama dengan. Oke, ini saya bikin dulu ada cabang pertama, cabang kedua, ketiga, sampai nanti dengan cabang ke-8. Masing-masing cabang itu terdiri dari 7 orang ya, dipimpin oleh 7 orang. Ini 7, ini 7, ini 7, dan ini juga 7. Jadi kita bisa menghitung ini totalnya adalah 8 cabang, 8 dikalikan 7. Ini akan diperoleh 56. Jadi kita akan punya direktur itu sama dengannya kok direktur. Yang bisa menjadi direktur kan semua orang boleh ya, berarti ada 56. Sehingga kita mencari wadir, wakil direktur. Wakil direkturnya itu tidak boleh berasal dari cabang yang sama dengan direktur. Anggaplah tadi direktur itu berasal dari cabang yang pertama ya. Jadi banyak orang di cabang pertama itu nggak boleh ikut dalam pemilihan wakil direktur. Nah ini berarti udah nggak boleh lagi. Tadi kalau yang itu sudah tidak boleh, ya ini nggak boleh lagi nih. Nah ini sudah tidak boleh. Kalau ini tidak boleh berarti gimana? Yang ini untuk kandidat sebagai wakil direktur itu berkurang 7 orang. Nah, berarti ini jadi terdiri dari 7 cabang aja ya. 7 kali 7 ini 49. Sehingga banyak cara pemilihan 56 dikalikan K itu sama juga dengan 56 dikalikan dengan 49. Jadi nilai K-nya adalah 49. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Solusi sistem persamaan linear 2x tambah 5y sama dengan 16 dan 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah, nah ini gampang aja, kita langsung eliminasi. Dengan cara, ya, ini persamaan pertama saya kalikan dulu dengan 2, sehingga diperolehlah persamaannya 4x ditambah dengan 10y sama dengan 32. Sedangkan persamaan yang keduanya, saya bisa tuliskan ini persamaannya tetap, yaitu 4x ditambah dengan 3y sama dengannya 18. Tinggal kita kurangkan aja sehingga diperoleh 7y sama dengannya 14. Kalau 7y sama dengan 14, nilai y sama dengan 2. Saya ambil dari persamaan pertama, 2x ditambah 5y. 5 kali 2 itu sama dengan 16. 2x ya. 10 tambah berapa supaya 16? Tentu harus tambah 6. Sehingga dari sini saya peroleh nilai x-nya adalah 3. Sehingga nilai x dan y itu berturut-turut 3 dan 2. Nomor 5, himpunan penyelesaian x tambah 1 diper dengan 2x min 3. Lebih dari sama dengan 1 adalah, oke. Ini saya bikin aja, saya nolkan ruas, salah satu ruas. Kalau 1 dikurang, yang ininya saya lempar ke kanan semua. X tambah 1 kan boleh-boleh aja dong, nggak apa-apa kan? Per 2x min 3, ini kalau baca dari 1 berarti kurang dari sama dengan 0. 1 yang dimaksud saya bisa bikin 2x min 3 diper dengan 2x min 3, teman-teman. Nah, 2x min 3 per 2x min 3 itu kan juga sama dengan 1. Terus dikurang dengan x plus 1. Tandanya harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, tinggal kita operasikan 2x dikurang x, ini akan diperoleh x, min 3 kurang 1, ini akan jadi min 4. Diper dengan 2x min 1. Cakep. Ini kurang dari sama dengan 0. Langkah berikutnya kita punya pembuat nolnya. Di sini ada x sama dengan 4. Dengan x sama dengan setengah. Dengan syarat, karena ini merupakan pecahan, si x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Berarti yang ada sama dengan setengah itu kita buang semua. Kurang dari 1/2 berarti ada setengah, salah. Kurang dari sama dengan 4 pasti akan ada setengah, salah gitu kan. Lebih dari sama dengan 3/2, oke, masih oke lah ya. Maaf, ini kok 2x min 3 ini kenapa tiba-tiba jadi 1? Ini min 3, maaf.
Ini min 3. Kenapa tiba-tiba saya jadi 1 ini? 2x min 3, ini 2x min 3, berarti x-nya sama dengan 3/2, teman-teman. Maaf. Sehingga x tidak boleh sama dengan 3/2, bukan 1/2, 3/2. Kenapa? Karena menyebabkan penyebutnya 0. Yang sama dengan 3/2 kita buang dulu. Oke, yang sama dengan 3/2. Kurang dari sama dengan 4 termasuk 3/2, jadi salah itu. Ini ada sama dengan 3/2, salah. Ini ada sama dengan 3/2, salah. Jadi jawabannya kalau bukan A itu adalah E. Tinggal kita uji garis bilangan. Sampai di sini sebenarnya boleh aja sih, masukkan aja 0 ya. 0 itu masuk di A gitu. Kalau yang E nggak masuk 0, tapi nggak apa-apa lah. Kita uji garis bilangan. Di sini kita punya angka 3/2 dan 4 ya. Menurutkan tanda pada garis bilangan, perhatikan koefisien pangkat tertinggi ini positif, maka paling kanan bertanda positif, di tengahnya negatif, terus di kiri juga positif. Yang diharapkan oleh soal apa? Bertanda kurang dari 0, kurang dari 0 negatif. Kalau negatif berarti dari 3/2 sampai 4, tapi 3/2-nya nggak boleh ada sama dengan. Sehingga jawabannya udah pasti yang E. Yuhu! Pertanyaan nomor 6. Lingkaran dengan persamaan x kuadrat min 4x ditambah y kuadrat min 12y sama dengan 60. Berpusat di titik P, Q dan berjari-jari R dengan R. Berjari R dengan x-nya berapa, y-nya berapa, dan R-nya berapa. Oke, saya jadikan aja ke kuadrat sempurna. Ini udah gampang banget. X kuadrat min 4x. Saya bikin dulu ini x kuadrat min 4x. Ditambah y kuadrat min 12y sama dengan 60. Saya ingin jadikan kuadrat sempurna ini, biar enak. Tambah, ini jadi y, ini jadi x dulu gitu. Terus, sama dengan 60. Gitu. Jadikan kuadrat sempurna, 4 dibagi, ini kan min 4 dibagi 2 berapa? Min 4 dibagi 2, ini min 2. Kalau kita min 2 dikuadratkan ini plus 4 ya. Maka tambahkan 4 di ruas kanan gitu. Kemudian di sini ada 12, min 12 dibagi 2. Jadi min 6. Min 6 kalau dikuadratkan 36, tambahkan 36 di ruas kanan. Sehingga ini bisa kita nyatakan x min 2 kuadrat ditambah dengan y min 6 kuadrat. Itu sama dengan 60, 40 itu 100. Nah, jadi pusatnya itu adalah 2,6 dan jari-jari sama dengan ini R kuadrat 100. R-nya adalah 10. Tinggal kita pasang aja. X ini seharusnya bukan XYR ya, tapi PQR. P-nya itu 2, Q-nya itu 6, R-nya itu adalah 10. Yuhu! Nomor 7, jika A lebih dari 0, maka A berpangkat 5037 dikurang A berpangkat 5017 diper dengan A berpangkat 5037 ditambah A berpangkat 5027. Oke, ini kita lebih gampang, kita faktorkan aja. A-nya saya keluarkan. Yang paling kecil pangkatnya itu adalah 5017. Dikalikan 37 dikurang 17, jadinya A berpangkat 20 dikurang 1 per. Di bawahnya itu, kita bisa mainkan aja. Yang paling rendah pangkatnya itu 5027. Kalikan. Nah, kalau 37 itu berarti 10 ya. A berpangkat 10 ditambah dengan 1. Cakep. Nah, ini kan kalau dibagi pangkatnya berkurang gitu kan. Oke, saya bikin pernya dulu. Pangkat di atas lebih rendah, berarti tinggal yang di bawah ya. 27 dikurangkan 5027 dikurang 5017, ini A berpangkat 10, salah saya. Ini 10. Nah, A pangkat 20 min 1, ini kalau difaktorkan jadi A berpangkat 10 dikurang 1 dikalikan A berpangkat 10 ditambah 1. Nah, sedangkan yang di bawah, ini kita bisa tuliskan dalam A berpangkat, gimana ini? 10
ditambah 1. Sehingga ini bisa kita coret aja nih. Mampus, tewas gitu. Terus karena nggak ada Kak A pangkat 10 min 1 diper A pangkat 10 yang nggak apa-apa. A pangkat 10 bagi A pangkat 10 kan ini jadi 1. Dikurang 1 per A berpangkat 10. 1 dikurang dengan 1 A berpangkat 10, opsi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 8. Dikata vektor A sama dengan 2 min 6 min 2. Q min 2, 6, 1. Vektor R panjangnya 1. Oke, dalam hal ini saya coba misalkan dulu. Vektor R-nya itu adalah X, Y, Z. Nah, karena panjang R-nya itu sama dengan 1, berarti saya bisa nyatakan bahwa akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 1. Ya, kalau akar kedua ruas kita kuadratkan, berarti akarnya hilang aja. Kalau kita kuadratkan unsur-unsur yang sama dengan 1, coba kita lihat ya. 9 per 10 ditambah 1 per 10. Saya curiganya ini adalah jawabannya yang C. Oh, ini tambah ada tambah 1, salah. Ini tambah 1 lagi, ini salah karena ada plus 1. Ini salah. Yang ini salah, ini kemungkinan benar. Kalau ini 9 per 100 tambah ini salah. 9 tambah 1, 10 ini salah. Ini juga salah. Oke, kalau kita perhatikan yang menghasilkan panjangnya 1, jawabannya itu udah pasti yang D. Gitu. Yuhu! Pertanyaan nomor 9, jika 4 sin X tambah pi per 2 ditambah 4 cos X tambah pi per 3 sama dengan A cos X ditambah B akar 3 sin X. Oke, kita punya rumus sudut relasi, teman-teman. Kalau ada sin 90 ditambah alfa itu sama juga dengan cos alfa. Sehingga di soal ini 4 sin X tambah pi per 2. Jadi saya bisa tuliskan 4 cos X. Nah, kalau ditanyakan, Kak, X tambah pi per 2, pi per 2-nya ini kemana hilang? Pi per 2 itu 90. Jadi sin 90 tambah X sama juga cos X, teman-teman ya. Nah, tinggal saya bikin tambah 4. Cos X plus alfa. Nah, kalau kita punya cos A tambah B, teman-teman. Atau cos alfa tambah beta. Ini bisa dinyatakan dalam cos alfa, cos beta, ya. Ini rumus jumlah dan selisih dua sudut, teman-teman. Cos alfa, cos beta dikurang sin alfa, sin beta, gitu. Wajib, ini wajib diketahui nih. Nah, ini. Wajib itu. Oke. Nah, next. Jadi ini 4 dikalikan cos X tambah pi per 3. Cos X, cos pi per 3-nya saya nyatakan dalam derajat aja. Pi per 3 itu adalah 60 derajat. Ditambah, bukan ditambah, tapi dikurang nih. Dikurang sin X, sin alfa. Alfanya itu pi per 3, 60 derajat. Oke. 4 cos X ditambah 4. Cos 60 itu setengah. Jadi ini kalikan dengan setengah cos X. Kemudian dikurang. 4 kali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dikalikan sin X. Oke, saya sederhanakan. Ini bisa saya mampuskan tinggal 2. 4 cos X tambah 2 cos X. 4 tambah 2 jadi 6 ya. 6 cos X dikurang dengan 2 akar 3 sin X. Nah, dalam hal ini, sekarang saya punya nilai A-nya itu adalah 6, dan nilai B-nya min 2. Apa yang diharapkan oleh soal ini?
10A ditambah dengan B. Berarti ini 10 dikalikan 6 ditambah B dikurang dengan 2. 60 dikurang dengan 2, dunia taunya 58. Sehingga ini jawabannya adalah 58. Pertanyaan nomor 10. Misalkan A dan B adalah dua titik yang terletak pada lingkaran dengan pusat O 0,0 alfa sudut AOB. Diketahui titik A, B terletak di kuadran pertama dan koordinat B 15,0. Jika sin alfa 3/5, maka nilai B. Oke, 15,0. Berarti ini lingkaran jari-jarinya 15. Kalau ini 15, kita konversikan ini. Kalau kita mau cari nilai, ini kan A, B nih. Berarti kalau kita cari nilai A, ini kan kalau kita konversikan gini loh teman-teman. Nah, gitu. Jadi cukup. Kita punya sisi miring. Mau cari apa nih kalau A-nya? Jadi yang dimaksud A itu adalah jarak ini nih. Bukan jarak dari O ke B ya, tapi hanya ini doang nih. Jarak di sini aja. Yang B-nya di sini nih, depan. Jadi kita bisa menggunakan sin alfa dan cos alfa. Coba. Kalau ini kenapa Y ini B ya, B. Nah, kita bisa gunakan gini. Sin alfa, sin itu depan miring sama dengan B per miringnya adalah 15, teman-teman. Berarti kalau B sama dengan 15 kali sin alfa. Kita bisa tuliskan B sama dengan 15. Nilai sin alfa diketahui 3/5. Mampus tewas, ini tinggal 3. Berarti nilai B-nya 9. Tinggal kita isi aja. Nilai B 9, ditanyakan 5 cos alfa. Nah, kalau sin alfanya itu adalah 3/5, maka cos alfa itu kan triple Pitagoras, pasti 4/5. Yang terima 5 cos alfa, berarti 5 cos alfa itu sama dengan 5 dikalikan dengan 4/5. Akan diperoleh hasilnya adalah 4. Jadi 5 cos alfa nilainya 4. Pertanyaan nomor 11. Diketahui bahwa persamaan x pangkat 7 dikurang 9x pangkat 6 ditambah 18x pangkat 5 sama dengan 0 memiliki 3 akar real R1, R2, dan R3. Jika R1 kurang dari R2 kurang dari R3, maka R1 tambah R3 sama dengan yang berapa gitu ya. Nah, ini kita coba faktorkan terlebih dahulu. Saya coba keluarkan x berpangkat 5 dikalikan, sehingga ini jadi x kuadrat dikurang 9x ditambah dengan 18 sama dengannya 0. Jadi saya udah punya nilai x pangkat 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, terus ada x kuadrat dikurang 9x ditambah dengan 18 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan lagi. X min 3 dikalikan x minus 6 sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai x sama dengan 3, nilai x sama dengan 6. Yang paling besar itu ini X3, ini X2, dan ini X1. X1 itu sama juga ya, jadi R1 ditambah dengan R3, itu sebenarnya sama juga X1 ditambah X3. Berarti sama dengan apa? 0 ditambah dengan 6, dunia taunya 6. Yuhu! Nomor 12, jika fx 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 12 dan fx plus h dikurang fx diper dengan h sama dengan ax tambah b ditambah ch. 100a tambah 10b tambah c sama dengan berapa gitu ya. Saya coba ya. Kalau fx tambah h ini jadinya 2 kali x ditambah h dikuadratkan ditambah 6 kali x tambah h ditambah dengan 13. Gitu. Terus dikurang fx-nya itu ada 2x kuadrat. Coba aja dulu. Ditambah dengan 6x ditambah dengan 13. Dibagi dengan h, teman-teman. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Miring, nggak apa-apa.
dibagi dengan H. 13 coret dengan 13. Ini 2x kuadrat ini pasti habis ini. Kemudian 6x-nya pasti habis juga gitu. Nih, karena x tambah h kuadrat berarti kan akan ada x kuadrat kali 2. Tapi kalau misalnya masih bingung gini, jangan dicoret dulu lah yang 6x-nya. 6x-nya jangan dicoret dulu. Yang kita coret itu 12-nya dulu ya. 2x kuadrat. Kemudian di sini juga enggak kita coret 6x-nya. 13-nya aja kita coret. Ini kalau kita uraikan jadi 2x kuadrat tambah 2xh ya, ditambah dengan h kuadrat. Ditambah ini jadi kalikan aja 6x ditambah dengan 6h. Dikurang 2x kuadrat dikurang dengan 6x, teman-teman. Dikurang dengan 6x. Dibagi dengan h. Coba. Dibagi dengan h. Ini katanya nanti akan jadi AX ditambah B ditambah C kalikan H. Nah, ini kan akan ada 2X kuadrat nih. Dikurang 2X kuadrat. Terus ada 6X dengan 6X-nya coret. 2 kalikan dengan 2XH dibagi H. Jadinya ini hanya 4X ditambah dengan 2H kuadrat dibagi H, ini jadi 2H saja. Ditambah 6H dibagi H itu jadi 6. Gitu ya. 4X ditambah dengan 2H kuadrat dibagi H, 6H. Oke. Ini sama dengan AX ditambah B ditambah dengan CH. Nah, dari sini kita peroleh AX. A-nya berarti 4. Tambah B. B-nya itu adalah 6. Tambah CH. Nilai C-nya adalah 2. Oke, tinggal kita hitung aja. Yang diharapkan itu 100A ditambah dengan 10B ditambah dengan C. Berarti ini sama dengan 100 kali A jadi 400. Ditambah 10B berarti jadi 60 ditambah dengan 2. Sehingga diperoleh 462. Pertanyaan nomor 13. Jika persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3Y kuadrat tambah C di suatu titik adalah Y sama dengan 24X, maka nilai C sama dengannya berapa gitu ya. Yang kita harus pahami ini persamaan kurva dan ini sebagai garis singgung. Samain gradien sama dengan turunan pertama kurva. Menjadi gradien di soal ini adalah 24. Berarti 24 sama dengan turunan pertamanya itu 6x. Sehingga kita punya titik singgung nilai x-nya sama dengan 4. Kalau kita punya titik singgung y sama x sama dengan 4, berarti y1 harus sama dengan y2. Y pada kurva 3 kali 4 dikuadratkan ditambah dengan C, itu harus sama dengan 24 dikalikan X-nya adalah 4. Nah, gitu. 48 ya. Karena 4 kuadrat 16 dikalikan 3 itu 48 ditambah dengan C sama dengan 96. Berarti nilai C 96 kurang 48 itu adalah 48. Opsi jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 14, integral dari 0 sampai 1, 3x pangkat 3 min 7x pangkat 5 dx sama dengan A per 24, maka nilai A. Nah, integral itu saya selalu pangkat tambah 1, x-nya pangkat 3. Tambah 1 jadi pangkat 4. Koefisiennya 8 dibagi dengan pangkat baru. Pangkat barunya 4. Dikurang x-nya 5 menjadi x berpangkat 6. Koefisiennya 7 dibagi dengan 6. Batasnya itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, tinggal kita masukkan aja. 8 bagi 4 itu adalah 2 dikalikan 1 berpangkat 4. Dikurang 7 per 6 dikalikan dengan 1 berpangkat 6. Nah, kalau masukkan x-nya 0,
ini kan dikurang dengan 0 semua. Ini katanya sama juga A per 24. Oke, 2 kali 1 pangkat 4 ini 2 dikurang dengan 7 per 6. Sama dengan A per 24. Kita ingin cari nilai A kan? Jadi semuanya ini saya kalikan aja dengan 24. 2 kali 24, 48 dikurang ya. 24 dibagi dengan 4. 20, gimana ini? 24 bagi 6. Itu 4, jadinya ini 28. Sama dengan A. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai A itu 20. Ya. Oke. Yuhu. Pertanyaan nomor 15, misalkan F memenuhi. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan F min X sama dengan Fx? Nah, kalau F min X sama dengan Fx, ini informasinya bahwa diketahui fungsi F itu sebagai fungsi genap. Apa imbasnya kalau dia fungsi genap? Integral dari min A sampai dengan 0 Fx dx sama juga nilainya dengan integral dari 0 sampai A Fx dx. Nah, itu imbas kalau dia fungsi genap, teman-teman. Oke, yang ditanyakan oleh soal ini adalah integral dari min 7 sampai dengan 8 Fx dx. Gampang. Yang kita punya modal itu integral dari 0 sampai 7. Berarti saya bikin integral min 7 sampai dengan 0 Fx dx ditambah dengan integral dari 0 sampai dengan 8. Jadi kita sambung aja. Fx dx. Nggak ada dari 0 sampai 8. Ya nggak apa-apa. Dari 0 sampai 7. Bikin aja gini. Biar cepat. Integral dari min 7 sampai dengan 7. Fx dx. Ditambah dengan integral dari 7 sampai 8 Fx dx. Nah, gini. Jadi imbas dari integral dari min A sampai dengan A, itu imbasnya nanti akan berpengaruh menjadi apa? Sehingga, ya, kalau ini diketahui, bentar. Ini saya geser dulu sedikit ke sini. Nah, sehingga kalau integral dari min A sampai A Fx dx itu sama juga dengan 2 kali integral dari 0 sampai A Fx dx gitu. Nah, berarti integral dari min 7 sampai 7 itu sama juga 2 kali integral dari 0 sampai 7 Fx dx. Ditambah integral dari 7 sampai 8 itu diketahuinya 10. Berarti ini jadi 2 dikalikan 9 ditambah dengan 10. 18 tambah 10 dunia tahu 28. 28. Yuhu. Pertanyaan nomor 16. Diketahui suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 66. Suku ke-20 136. Ditanyakan suku ke-15. Gampang lah. Oke. Suku ke-15 ini kan merupakan tengah ya nggak sih? 15 itu tengah dari 10 dan 20. Jadi kita bisa bikin gini. Yang namanya tengah sama dengan awal tambah akhir. Itu kan? Atau saya bisa bikin nih. 2 kali UT sama dengan A tambah UN. Nah, berarti ini 2 kali suku ke-15 bisa dong kalau saya bikin suku ke-10 ditambah dengan suku ke-20. 2 kali suku ke-15. Suku ke-10-nya adalah 66. Suku ke-20 136. Berarti suku ke-15 sama dengan 66 bagi 2, 33. Ditambah, ini berapa ini? 13. 7 enggak lah. 68 gitu. Sehingga diperoleh 9101. Ya kan?
Nah, silakan mau pakai rumus yang lain, silakanlah. Next. Suku ke-41 barisan aritmatika adalah gampang. Ini apa nih? Aritmatika katanya. Oke. Ini selisihnya B-nya sama dengan berapa? Ini 2 dengan 11, selisihnya 9. Berarti kalau suku ke-41, karena ini diketahui suku pertama, berarti suku pertama harus tambah 40 kali lagi. Gitu. Suku pertamanya itu 2 ditambah dengan 40 dikalikan dengan B-nya 9. Berarti ini berapa ini? 362. Oke, 362. Gede-gede banget ya. Jumlah 4 suku pertama deret geometri adalah gampang lah ini. Manual aja nih. Suku pertamanya 3. Rasio 3 tambah 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Kan gampang ini. Ya, manual aja ya. Ini tambah ini. Ya kan? Ini udah puluh-puluh ini. Ini tambah ini 30. Ini tambah ini jadi berapa ini? 90. Berarti kalau dijumlahkan 120. Yuhu. Pertanyaan nomor 19. Limit X menuju 4, 12 min 3X. Gampang ya. Ini ada sin. Ini seharusnya sinnya di atas. Jadi ini kayaknya ada keliru pengetikan limit. X menuju 4. Seharusnya soalnya kayak gini. Sin 12 min 3X dibagi, ini keliru pengetikannya, X min 4. Gampang lah ya. Pembuat nolnya adalah X min 4. Nah, gitu. Sin, ini min 3-nya saya keluarkan, berarti ini jadi X min 4 diper dengan X min 4 gitu. Jadi kalau ini saya mampuskan, sehingga menghasilkan adalah min 3. Yuhu! Limit X menuju 1. Oke, faktorkan karena pembuat nolnya 1. Mau pakai L'Hopital juga boleh ya. X menuju 1. Ini X kuadrat plus 6X min 7. Jadi langsung aja salah satu faktornya adalah X min 1. Karena pembuat nolnya adalah 1. X kuadrat dibagi X ini menghasilkan X. Min 7 dibagi min 1 itu jadi plus 7. Dibagi X min 1. Cakep. Kenapa ini? Nah, gitu. X min 1-nya saya mampuskan, tinggal substitusikan 1, menghasilkan 8. Yuhu! Pertanyaan nomor 21, berdasarkan grafik F di bawah, limit X menuju 2 Fx sama dengan yang berapa? Nah, kalau kita ingin menentukan nilai limit pada suatu titik, maka kita harus tinjau dulu limit kiri dan kanannya. Kita bisa tentukan di sini limit X menuju 2 dari arah kiri, ya. Untuk fungsi Fx harus sama nilainya dengan limit X menuju 2 dari arah kanan. Untuk fungsi Fx. Kalau dia nilai limit fungsi dari kanan dan dari kirinya itu sama, maka kita nanti dapat simpulkan bahwa limit X menuju 2 untuk fungsi Fx memiliki nilai. Kalau dia sama. Kalau tidak sama, maka tidak ada nilainya. Oke, kita tentukan dulu X menuju 2. Ini garis X sama dengan 2. Ya. Dari fungsi yang didekati 2 dari arah kanan. Nah, dia berada di titik ini nih. Dan dari arah kiri, dia juga berada di titik ini. Ternyata sama limitnya, bukan nilai fungsinya ya. Dia limitnya yang sama. Yaitu mendekati garis Y min 1. Karena limit X menuju 2 dari arah kiri sama dengan limit X menuju 2 dari arah kanan untuk fungsi Fx, yaitu mendekati ke min 1, maka limit X menuju 2 fungsi Fx mendekati min 1. Pilihan jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah yang D. Yuh!
Nah, ini gampang banget lah. Ya, kita cocokkan aja. Coba ya kalau yang pertama. 6 tambah 5, 11. 11 kurang 2, nggak salah. Ya, salah ini. Kalau misalnya yang ini. 6 kali 5 tambah kali duluan ya. 6 kali 5, 30. Salah. 6 kurang 5, oke. 10 salah. Tambah, oke, jawabannya adalah yang D ini. Jadi yang benarnya itu adalah 6 tambah 2 kali 5. Ya, operasi pengerjaan 6 ditambah, tentu kali dulu kan, tambah 10, sehingga diperoleh 16. Next, pertanyaan nomor 23. Misalkan X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini, maka selisih X1 kurang X2. Oke, saya coba dulu kalau bisa difaktorkan, ini lebih romantis nih. X kuadrat min 11X ditambah 30 sama dengan 0. Oke, ini bisa faktorkan nih. X1 min 5 kali X2 min 6 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 6. Yang diminta apa? Selisih ya. Berarti 6 kurang 5 lah. Terserah sebenarnya X2 min X1. Selisih itu selalu positif nilainya. Jadi 1. Opsi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Pertanyaan nomor 24. Luas 3 muka balok adalah 20 kuadrat. Oke, gini. Luas permukaan balok itu kan ada luas 3 muka balok. PL, PT, LP. Nah, jadi terserah yang mana aja boleh. Ini 20, ini 10, ini 8. Yang ditanyakan apa? Volume. Kalau kita hitung volume balok, rumusnya itu P kali L kali T. Nah, kalau seandainya ini semua saya kalikan nih, teman-teman. Apa yang terjadi? Kalau saya ini kalikan semua ini. Berarti akan ada P kuadrat, L-nya kuadrat, T-nya juga kuadrat. Sama dengan apa? 200 dikalikan, kan 20 kali 10 kali 8 ya. Astagfirullah, kalikan dengan 8. Berapa ini? 2 kali 8 aja lah. 2 kali 8 kan 1600. Nah, ini sama juga V kuadrat sama dengan 4 kuadrat kali 10 kuadrat. 1600 gitu. 1600. Berarti nilai V akar dari 1600, akar dari 16 itu 4, akar dari 10 itu 10 ya. 100 itu 10, jadi 40. D. Kita lanjut soal nomor 25. Misalkan L adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Jika garis L dicerminkan tahap garis Y sama dengan min X, kemudian dicerminkan tahap garis Y sama dengan 2, maka diperoleh garis M yang persamaannya adalah, oke. Ini pelan-pelan aja nih. Ada garis Y sama dengan 3X ditambah dengan 6. Akibat pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini X dengan Y-nya itu tukar dan ganti tanda. Jadi Y-nya itu akan jadi min X sama dengan 3Y ditambah dengan 6. Jadi X-nya aja, bentar. X dan Y-nya itu tukar posisi ganti tanda. Si Y jadi X, tapi ganti tanda. Nah, jadi min Y-nya jadi min X. X-nya jadi min Y, sama dengan min 3Y ditambah dengan 6. Oke, saya sederhanakan persamaannya ya. X sama dengan, saya kalikan min, boleh dong. 3Y dikurangkan dengan 6. Dilanjutkan dengan apa ini? Pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kalau Y sama dengan 2, si X-nya tetap. Y-nya ini akan berubah sebesar 2 kali cermin. Jadi 2 kali cerminnya itu, ini Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2.
2 kali cermin dikurang titik asal ya, dikurang titik asal. Titik asalnya ya, maksud titik asal di sini adalah kurang Y itu sendiri. Nah, gitu. Dikurang 6 yang lainnya tetap. Jadi X sama dengan 2 kali 2 4 kali 3 ini jadi 12. 3 dikali min Y min 3Y dikurang dengan 6. Oke. Atau min 3Y lempar ke kiri aja, X ditambah dengan 3Y, 12 dikurang 6 itu 6. X tambah 3Y sama dengan 6, opsi jawabannya adalah yang C. Yuhuu!